Pengalamannya apa aja sih waktu jadi reporter lapangan tuh? Ada kemana aja? Yang paling berkesan. Lokasi begal nggak? Lokasi begal pernah dong. Terus yang Vina Garut juga. Vina Garut, Bo. Apa? Iya. Vina Cirebon. Vina Cirebon. Nah, dari awal itu di saat lo ngedaftar sampai akhirnya lo masuk gitu, apa yang lo rasakan saat itu? Merambah ke dunia acting itu memang ada belajarnya dulu, apa emang yang coba-coba atau Bagaimana bagaimana? sih dulunya coba-coba ya? Lama-lama enjoy ya. Hujan. Saat itu apa yang lo pikirkan? Oh my god, tuh hari itu jangan sampai kau renggut nyawaku gitu nggak sih? Wah kayaknya mati nih gitu. Kamu umur berarti 24, 25? Di atas itu. 26? 26. 8. Oke. Tapi berarti ngikut pertama kali si beauty pageant itu kapan? 20 pas Abang Empok. Oh, dari awal. 2016 itu berarti wah 10 tahun yang lalu dong. 16 tahun, 11 tahun. Sekarang ngomong berapa sih, Cong? 2025. Oke, sorry. Oh, Oh, lumayan 10 lama tahun juga yang ya. lalu. Gak aku berarti 27. Belum. Gimana sih? Lu maunya gimana? Lu umur berapa sekarang sebenarnya? Umurnya lupa dia juga lupa umurnya. Kita seumuran lah. 26. 26 beneran. Enggak serius. Ya berarti tuh Abang Empok 10 tahun yang lalu. Bener. Pokoknya lu Abang Po itu pertama kali 10 tahun yang lalu. Oh, oke, berarti Masih waktu remaja. itu lu masih 18 tahunan, Iya. 17 18 Masih tahun. remaja ya. Remaja, Itu Pak. berarti SMP. SMA dong. SMA, betul. Itu udah boleh mengikuti seperti itu sama orang tua? Boleh. Oh, dibolehin? Iya boleh. Justru nyokap nggak apa-apa sama Gak bokap. apa-apa. Support. Iya. Support sih. Yang penting gak tong setan ya, Kak. Kalau tong setan sih dilarang. Atau tiba-tiba ikut sirkus. Ke sirkus. Terus itu disiksa. Jadi bajing lompat. Sorry. Oke, berarti lumayan juga ya, udah cukup lama gitu Lama. berkecimpung di dunia itu gitu ya, maksudnya dunia kompetisi itu gitu kan. Ya, tapi emang setelah itu kan aku kayak nggak ikut beauty Oh, pageant vakum. sampai 2023 Miss Universe Indonesia. Oh, jadi itu sebenarnya Miss Universe Indonesia baru banget dong. Baru ya? banget kayak ya aku bisa bilang itu pertama kali aku beauty pageant yang Serius. Yang benar-benar Serius. serius. Soalnya kan kalau yang kemarin itu kan maksudnya kan masih di lingkungan iya, dan aku nggak sini gitu ya kan. belum suka dandan, suka apa itu gara-gara teman-teman aja. Mereka maksa-maksa aku untuk ikutan, terus didaftarin. Jadi ya udah deh coba. Oh gitu. Oh, jadi sebenarnya dari teman-teman gitu ya. Ya, teman-teman. yang ngasih tahu. Tapi itu setelah lulus kuliah toh? Pas apa Miss Universe Indonesia? Iya, Udah lulus. Udah lulus. Nah, itu posisi lagi kerja atau lagi nganggur? Lagi kerja. Lagi kerja di mana gitu? Di iNews TV. Jadi aku tuh backgroundnya news anchor. Oh gitu. Iya. Coba dong. Dia nulis anchor. Iya. Soalnya tadi tuh gue baru lihat. Jadi di Turki itu lagi dapat ini lagi kena gempa di sana 6, berapa skala Richter. Iya, Oh iya. yang tadi lu kasih lihat ya, tapi tapi dia anchornya lagi live. Iya, iya, Dan iya. itu dia aneh banget dan itu yang benar-benar Yang coba badannya seandainya itu adalah kamu. Apa yang kamu lakukan? Iya, tapi emang bener sih Kak. Jadi kerja jadi jurnalis. Jadi jurnalis itu tuh orang-orang yang terlibat dalam produksi berita ya. Yes. Dari mulai kameramen, reporter, news anchor. Nah, jadi kita tuh memang sebagai jurnalis kalau ada bencana
orang-orang jauh kita mendekat, Mendekat, yes. ya, karena Exactly. kita harus bikin berita yang seaktual dan faktual mungkin kan, Ah. cepat tapi tepat gitu. Jadi ya memang itu aku beberapa kali juga merasakan kayak gitu ya, misalkan gempa bumi terus kita dikirim ke titik gempa, ada rasa takut ada gempa susulan dong ya. Iya. Atau enggak ada tsunami-nya gitu Nah, kan. bener, Gempa bener, amit-amit, bener. amit-amit. Nah, Itu betul. pasti secara manusiawi khawatir, cuman karena kita tahu ini tuh pekerjaan yang mulia, banyak keluarga korban yang menanti di rumah kabar dari kita, jadi itu sih yang bikin jadi kita berani gitu Kak. Iya sih. Iya. Tapi ya pas saat gua ngeliat si cewek itu ya, Oh. dia tetap oke kita Iya, tetap harus bener. tenang, tapi tangan dia tuh gemeter gitu loh. Terus dia gitu, tolong dong telepon ibu gue, dia bilang gitu. Tapi habis itu dia tetap berusaha untuk kasih tahu ke pemirsa semuanya gitu ya. Ini di sini rasanya tuh kencang banget gempanya, apa segala itu. Karena kita literally can see itu moving semuanya. Benar. Gitu. Orang badan dia juga begini-begini, goyang. Ya kayak gitu. Ini goyang. Goyang Iya. Ya, tapi Lu gue juga juga kan? sih, tapi gue sih gak kebayang ya if I am on that position gitu. Di saat itu gue sih kayak kabur deh, Cong. Ih, lu mah begitu nggak mikirin keluarga Bukan, korban. maksud gue pikirin aja dulu diri gue sendiri. Kalau tiba-tiba itu runtuh badan Iya, gue, iya. gimana? Pernah juga Kak, jadi kita lagi ada gempa di Jakarta ya waktu itu. Terus kan di lantai 8 atau lantai 9 Anyus TV itu aku lagi siaran. Nah, gempa begitu tetap berlangsung. Gimana itu rasanya lu tuh kayak Deg-degan, aduh anjir deg-degan banget, tapi lu iya. tetap harus ngomong dan lu harus ngomong, membaca iya, itu kan bener, prompter. harus baca prompternya. Sudah geruduk terus sudah dengar suara karyawan lainnya pada teriak-teriak mau ke bawah kan lewat tangga. Mas, sementara tuh masih kerja, nggak ada yang Masih menungguin gue kerja. apa gitu ya. Tapi itu lu nggak ditinggal. Campers juga, campers juga. Semuanya kabur. Enggak, maksudnya campers juga harus ada di situ. Oh oke. Karena programnya masih berjalan kan Kak. Iya. Ih ampun. Gue pikir lu ditinggal gitu sama kayak enggak. Waktu itu kamu waktu jadi news anchor itu di studio apa di lapangan? Apa dua-duanya? Aku udah di studio terus. Tapi memang awalnya untuk bisa jadi news anchor di studio harus jadi reporter lapangan. Wow. Di lapangan. Pengalamannya apa aja sih waktu jadi reporter lapangan tuh ada kemana aja? Yang paling Ke berkesan. lokasi begal nggak? Lokasi begal pernah dong. Terus yang Vina Garut juga. Vina Garut, Bo. Apa? Iya. Vina Cirebon. Vina Cirebon. Cirebon kan Vina kan ya? Iya. Iya, Lu ke sono? Cirebon. Ke sana. Aku waktu itu ngerjain beritanya dari studio. oke. Tapi yang aku kesana ke lapangan langsung itu pas lagi Sriwijaya Air Crash. Sriwijaya. Oh, Itu tuh di Sriwijaya. Pulau Seribu. Iya, Sriwijaya. Nah, itu aku reporter yang dikirim ke tengah laut. Iya, jadi kayak ada waktu itu kalau nggak salah KRI Rigel. Jadi itu kapal Republik Indonesia lah ya di TNI AL untuk ngangkut korban. Jadi udah body part korban, terus juga kerangka pesawat. Nah, aku di situ langsung untuk breaking news. Jadi aku ngeliat tuh Tapi lu jadi, sedih, tapi maksudnya juga udah pasti sedih gitu kan. Tapi Sedih. itu jadi trauma gitu gak sih buat lu? kalau aku pribadi sih enggak ya kayak makanya kan katanya jadi jurnalis tuh enggak untuk semua orang karena Iya, emang benar. tekanannya tuh dari mana-mana, dari jadwal, dari medan-medannya yang Iya. kadang bikin mental juga drop gitu. Terus juga ya apa ya, harus cepet kan Kak. Jadi tuh kita nggak ada libur, nggak ada tanggal merah. Susah juga ngambil cuti, jadi ya capek banget. Tapi karena suka jadinya Jadinya fun Lelannya aja ya tuh dijalaninnya nikmat. tuh ini aja ya. Pernah nggak sih ke lokasi penggerbekan gitu? aku sih enggak ya. Itu biasanya yang investigatif. Iya. Oh, itu si Ardani ya? Si Ardani ya dia ya? Jadi Dia tuh pernah. ada soal namanya Ardani Hardi. Dia itu dulu mantan news anchor. Dia juga news anchor dulu. Di lapangan dulu. Channel mana tuh Kak? Aku nggak tahu. Wah, Apa kita? Kebetulannya news anchor. Terus gitu tiba-tiba dia harus pergi ke Lokasi penggerbekan. penggerbekan terorisme. Iya. Dan itu you know what? Deket rumahnya dia. Ya kayak cuman itu bener-bener kayak nggak jauh, kayak cuman 100 meter itu rumah ibunya. Stres nggak lu? Stres dia ternyata. Di sana sasaran Di mana? teroris. Bandung? Jangan dikasih tahu. dikasih tahu.
Tapi di kepo. Kalau Bandung, aku Bukan. bukan. Oh. Oh, kamu Bandung juga ke Yang sono. teroris ini pakai bom panci, Kak. Nah, ini yang di Jakarta. Oh, Jakarta. Gitu. Ih, serem banget. Tapi Panik pasti sih. pengalaman itu pasti gila sih Iya ya. sih. Gue gak kebayang juga sih gitu. Maksudnya kalau ngelihat dari beberapa jurnalis yang ternama, for example Mata Najwa, Najwa Shihab, apa segala macam, Iya. ngeliatin perjalanannya dia juga kan gokil gitu kan. Bener banget. Tapi lu kenapa milih untuk jadi jurnalis? Iya. Yang lu udah tahu nggak bisa dapat liburan banyak gitu kan? Iya. Aku tuh Kuliahnya jurusan apa? HI, hubungan Oh, internasional. internasional. Oh. Jadi tuh aku jadi ini sih keinget juga cerita sama aku sama adekku kalau kecil main apa. Dari kecil tuh aku suka kayak bikin pura-pura ada TV gitu pakai jendela yang udah bolong. Terus aku kayak di dalam TV, aku nge-host gitu. Adekku aku suruh nonton. Aku inget banget nama programnya tuh Bon Bon Kids, aku bikin sendiri. Jadi Bon Bon Kids udah mau tayang, ya tuh aku maksudnya. Ya Allah, lucu Terus banget. adekku duduk di depan jendela, terus aku tiba-tiba, halo semuanya, kembali lagi di Bon Bon Kids, kayak gitu. Jadi kayak Ternyata emang dari kecil ya, Bo. Udah begitu, lucu Iya. banget. Jadi suka sih presenting, terus juga emang suka ngomong depan kamera. Jadi pas lagi jadi gini loh, Kak, aku tuh sebenarnya pengennya jadi arsitek karena mamaku tuh arsitek. Oke. Jadi aku anak IPA banget dulu ngerasanya. Terus udah dapet nih di Unbrau. Tapi ternyata aku pas apply di Presiden University, aku dapat beasiswa full. Cuma ada syarat nggak boleh IPK di bawah 3,7. Oke. Nah, kalau aku tetap pengen arsitek dan atau engineering, susah banget dapet IPK segitu. Yang ada beasiswanya takut diambil. Akhirnya aku banting setir ke IPS, jadilah HI. Oh, Gitu. gitu. Aku nggak jadi ambil yang Universitas Brawijaya karena yang di Presiden itu gratis sampai lulus, Kak. Iya. Ya udah Tapi sedih nggak sih? Maksudnya lo kan Iya, pengennya kan yang lain gitu lah. Sedih sih, Kak, awal-awalnya. Cuman tuh mamaku kan cukup agamis ya, jadi suka bilang patuh tuh mendatangkan berkat, Kak. Udah patuh aja sama mama. Jadi mamaku emang pengennya aku lebih deket. Brawijaya itu kan Malang, Presiden University itu di Jababeka. Jadi ya udah deh, aku berdoa. Aku kayak cuma minta sama Tuhan, ya udah Tuhan nih aku patuh nih sama mama papa. Gak mau tahu ya, bikin aku sukses gitu. Ini gue ngorbanin cita-cita aku. Iya. Ya udah setelah itu aku bikin plan B. Ya udah kalau misalkan anak sosial, apa nih mimpi aku? Apalagi yang aku suka. Aku yakin aku nggak cuma suka jadi arsitek, pasti ada hal lain dari diri aku tuh yang aku bisa jalanin. Oh iya, suka jadi jurnalis nih kayaknya. Gitu. Karena mama aku dulu suka ngasih lihat tontonan berita juga pas masih kecil, Kak. Oh, Ya Allah, dari gitu. kecil disuruh nonton berita lo sama mamanya lo. Iya, ya mungkin SMP lah atau SD. Ya, tapi kan baru sebelumnya kan lulus. nggak boleh nonton TV. Iya, makanya Ya, bikin TV mama papa sendiri, juga ya, nggak Cak. ada, makanya bikin TV sendiri. Gini Iya, sendiri. tapi itu lucu banget tahu. Iya, adekku masih ingat sampai Pasti gue sekarang. ngomong nggak muncrat ya. Ada Cang. Iya, adekku masih ingat sampai sekarang. Dia kalau ini kita lagi ngumpul, kakak ingat gak sih dulu suka bikin Manggilnya program? kakak gitu. Iya, Manggilnya kakak kakak Dede. sampai Iya. sekarang. Kakak Dede. Iya. Ya Allah, gampang. Emang Kita adek dipanggil gue sayangnya. doang yang Apa-apa. Aku tuh manggil adekku Amoy. Aku manggil dia Winnie. Depu. Atau Wincul gitu. Iya, gara-gara Winnie Depu. Ya Allah, lucu banget. Nah, Amoy itu Amoy itu kayak anak cewek Cina gitu aja sih. Ih, Kak. oh gitu. Iya sih emang kalau Amoy kan emang kayak kamu ada turunan Chinese-nya kan? Iya, Ada dikit. turunan Cinanya dikit kan? Heeh. Jadi kita manggilnya gitu, Moy-moy. Ada moy-moy lucu. Dia padahal Dia sih- doang tahu lah ini enggak. Boro dia manggil Cici, manggil apa kagak. Boro. Kamu mau dipanggil Cici? Gue lu tau gak gue panggil Apa, dia? El. Iya. Emang gak feot kok. Sekarang. Kalau Lu dulu nggak tahu mah dulu kayak orang nak. Halo, banana. iya dulu tuh aku kurus banget. Kurus banget. Kurus ceking gitu banget. Semua keluarga. Ini dia fotonya nih, teman-teman. Nggak ada. Gak ada. Terus berarti akhirnya lo masuk Miss Universe Indonesia Iya, itu kan? coba-coba. Coba-coba Apa yang akhirnya ada di ikut dalam ya. pikiran lo saat itu? Di saat lo akhirnya bisa masuk sampai Runner up karena kan? di awal udah pasti banyak selection-nya kan? Iya, benar. Tapi sebelumnya itu dulu kan? Putri Indonesia ya? Enggak, Nggak, bukan. langsung? Oh iya, langsung. Langsung Miss Langsung Universe Miss Indonesia. Universe aja. Indonesia. Jadi lu mah nggak tahu ya? Lu salah satu finalisnya juga? Gemes banget. Atau lu salah satu yang udah kedepak keluar duluan? Jurinya tadi katanya. Iya, abis itu.
Jadi itu kan melalui berbagai macam seleksi dulu dong di awal-awal sampai akhirnya dapetlah sekian puluh orang. Gitu kan. Yes. Nah dari awal itu saat lo ngedaftar sampai akhirnya lo masuk gitu, apa yang lo rasakan saat itu? Di karantina juga kan? Di karantina juga. Pasti perasaannya aku ingat deg-degan tapi excited gitu loh Kak. Karena kan aku juga kepoin ya, siapa aja sih yang daftar gitu. Oke. Wih, keren-keren. Akan kulihat seberapa kemampuanmu gitu kan? Oh enggak ya? Enggak gitu. Aku lihat-lihat, wih banyak banget yang pendidikannya juga bagus, terus cantik-cantik. Jadi ya ada nervousnya, tapi aku navigasi rasa nervous itu jadi motivasi gitu. Ya udah deh, akhirnya aku prepare-nya itu cukup ketat ya. Kayak aku ada tim, terus juga timnya juga tuh sukarelawan gitu loh Kak. Jadi ada yang nawarin aku jadi timnya, ada nawarin aku untuk jadi tim aku. Terus maksudnya juga tim gimana? kan jadi gini Kak, itu ada audisi dulu nih. Ada pengumuman dulu kan, Miss Universe Indonesia nih buka audisi. Terus banyak lah dari berbagai provinsi-provinsi, daerah ya. dari berbagai daerah. Terus habis itu dikerucutin jadi waktu itu berapa ya? Kayaknya lupa aku Iya, jadi berapa. Tapi habis itu ada lagi interview. Habis itu interview baru jadi 30. Nah, ini jadi semifinalis ya, jadi 30 orang. 30-30-nya ini bakal karantina. Karantinanya itu di Saripan Pacific Hotel selama kurang lebih ya Nggak apa-apa. brand lain. Nggak apa-apa. Di Jakarta, terus selamanya tuh kayak 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu kita harus tampil all out gitu loh setiap harinya Kak. Cier capek banget. Jadi di karantina itu adalah penilaian yang pentingnya. Sebelum karantina dimulai, 2 minggu kita di hotel itu, kita ada waktu persiapan. Kayak misalkan nyari gaun, nyari outfit, terus photoshoot, buat kasih taringnya gitu loh di sosial media. Nih kita, kita ready nih. Itu kan butuh tim Kak. Butuh tim ngurusin itu semua, photoshoot lah, cari-cari sponsor kayak gitu. Nah ya udah kira pas karantina ternyata jalannya karantina itu ada challenge-nya juga kayak public speaking. Puji Tuhan masuk juga top 5-nya. Terus ada lagi catwalk challenge, aku menang juga. Waktu itu aku winner best catwalk. Sampai Astro. Terus sampai udah deh grand final. Tapi berarti di saat kamu lagi ngikut itu, nyokap bokap support, adik juga support, keluarga besar juga support. Nah, beban terbesar lu tuh apa di saat lu lagi ada di atas panggung itu? Iya. Ih kalau aku jadi takut ya. Iya kan? Gitu kan ada. Nah, karena kan maksud gue di saat semua orang mengulurkan nama lu gitu ya, terus lu ada di panggung yang spektakuler. Kalau gue sih jalan udah gemeter ya, apalagi dengan high heels yang tinggi-tinggi itu gitu kan. Lu kayak apa? Beban lu kayak apa gitu maksud gue? Aku santai banget mukanya anjing. Kalau gue sih udah gak kuat. Aku tuh malah excited sih Kak. Aku malah menanti-nanti untuk jalan di atas panggung itu. Sumpah loh. Karena dia dari kecil kan maksudnya kan udah yang udah centil gitu. Jadi ya. deg-degannya itu rambutnya dipotong aja. Gue rasa dia kepengen ngikutin yang ini. Baby Kristami, DKI Jakarta. Lu kayak merinding deh. Itu soalnya mainan kita zaman waktu kecil. Iya dulu aku tuh mainan gemes kayak banget. gitu ya. Kita kayak ini ya, kayak itu ya, kayak gitu-gitu. Kalau dulu kita ngomong. Ya udah daftar yuk tahun ini. Nggak usah, nggak apa-apa. Kita ini. Terus gimana ceritanya? Jadi lu excited? Justru excited banget. Excited tapi memang karena masih manusia ya Kak, pasti ada deg-degannya lah. Deg-degannya itu tuh biasanya pas udah beberapa menit mau keluar ke panggung. Kayak di backstage itu deg-deg tuh. Tapi pas udah ngelangkah masuk ke panggung itu aku udah kayak lepas langsung ya. It's my time. Yeah, Baby Kristami from DKI Jakarta. Langsung gitu. Cantik ya Mbak ya? Iya. Gue mau pakai gaun besok lah ya. Bener pulang, ya? Iya, pulang ke Bali gue pakai gaun. Terus habis itu gaunnya ada toke.
Tapi kamu juga merambah ke dunia acting itu memang ada belajarnya dulu apa emang yang coba-coba atau Kalau saya sih bagaimana? dulunya coba-coba ya. Lama-lama enjoy ya. Kalau ke dunia acting itu kamu seperti apa? Kalau ke dunia acting ya itu salah satu pintu kesempatan yang terbuka setelah aku ikut Beauty Pageant. Oke. Setelah aku jadi top 5-nya Miss Universe Indonesia, terus ada beberapa tawaran, aku ikut casting, dapet role-nya. Oh gitu. Suka nggak dunia acting? Ternyata suka. Oh suka juga ya? Ya kan banci tampil. Memang banci tampil ya, Iya. Cong. Tapi seneng ya, Iya. soalnya kemarin kita satu film, satu judul film juga, cuma nggak ketemu. Gak ketemu sih Iya, dia. kita nggak ketemu. Kalau dia tuh memang bagian agak mainnya di danau. Serius. Ngapain lu di danau? Pokoknya Ini itu danau deh. Pesari lagi. Enggak dong, enggak. di Bandung Mana? sana. Bukan ya, di Cianjur ya? Kamu di Cianjur? Cianjur. Ya Cianjur. Kita dari kalau gue, kalau gue mah Ciwidey, di sekolahan Ciwidey. doang. Kalau mereka tuh jatuh. Sebelahnya dong, Makanya, jatuh juga. jatuh. Kalau mereka itu harus danau gede kan? Iya, Situ ada kayak danau situ. gede, sama kayak ada arung jeramnya juga. Nah, itu nggak BTS-nya. lucu nih, nggak lucu. lucu. Ada yang terseret, nggak lucu. Iya, loh perahu kita tuh nyangkut di pohon, Kak. Baru nyangkut. Nyangkut tuh kita Gini-gini bener-bener aja kayak- gitu. Dia nggak tahu ya. Rasanya kalau dalam nyempil, Cong, Iya. kayaknya gampang gitu. Gini Oh, aja gitu. padahal- Gue yang nggak ada di lokasi situ aja. Lu Karena ceritain. selain diceritain sama di grup kan pasti ada kan ide gini-gini. Wah, chaos gitu kan. Chaos. Soalnya kan rame banget, terus Wah. juga hujan kan. Hujan. Hujan. Itu apa yang mesti kita? Oh my god Tuhan, jangan sampai kau ganggu nyawaku. Berdoa Kalau gue sih panik pasti. terus sih. Iya. Aku juga kadang suka pikirannya tuh maju berapa langkah ke depan gitu loh. Wah, kayaknya mati nih gitu. Tapi lu suka panik juga gak sih orangnya? Panik tapi aku berusaha Tenang. sih. Terus kayaknya Makanya mukanya tuh senjata biasa aja. Iya. Gitu. Jadi pokoknya clue-nya itu dia di film itu sebagai anggota tim SAR. Kota tim Ya. SAR. Intinya itulah ya, Ini Dok, itulah ya. ya. Ada ya yang benerannya tim SAR itu yang cantik. Ada. Kalau di Iya. luar negeri sih Eka percaya ya, Cong. Iya. Kalau Kayaknya ada- cewek ganteng gitu. Iya. Kalau ada tulis dalam kolom komentar. Kolom komentar. Kolom komentar kalau ada. Kalau gue sih langsung gue tulis tuh kalau misalnya gue penonton ya, iya aku anak tim SAR, aku cantik banget. Terus saya Oke, kalau gitu kita main games lagi ya. Yeay. Atau enggak pernah. Pernah atau enggak pernah tidur pakai make up karena kelamaan scroll sosial media? Pernah lagi. Ajar serius loh. Serius. Iya. Lu juga pasti pernah dong? Enggak. Oh, enggak pernah? Oh, enggak. Dia kok. cuci muka terus. Aku cuci muka tuh Dia kalau mah- Lia iya. Kadang gue iya, kadang suka males gitu. Tapi malesnya gue langsung tidur, bukannya gara-gara gue scrolling. Oh. Itu Aku bener. tuh biasanya Atau bagaimana? alibinya ya. Karena aku mau ngeposting konten, jadi biasanya aktivitas itu aku fokus sama eventnya, atau fokus sama ketemu sama teman-temannya. Video-video yang diambil tuh nantian gitu aku postnya. Jadi pas nyampe rumah, ya itulah langsung ngepost supaya nggak terlalu telat ketiduran. Tapi masih dengan make up. Ini yang disebut tidur cantik. Putri tidur. Putri tidur. Besoknya jerawatan tuh. Percaya? Iya, soalnya kalau misalkan nggak hapus make up Oh, soalnya. muka lo yang termasuk sensitif gitu ya? Aku enggak sih, Oh, Kak. enggak. Udah muka badak. Aman dong. Udah muka badak. Pernah atau nggak pernah? Baby Kristani belanja online pas lagi insomnia. Pernah lagi. Anjir, Masa lu nggak pernah sih, nggak Kak? pernah. Gue tidur aja udah cepet ya. Terus gimana ceritanya anak gue bangun di jam 5:30 pagi? Karena biasanya kalau insomnia ngelihat TikTok, terus habis itu ada yang kayak Jualan. keranjang kuning, Iya. atau lagi live, kok menarik nih. Iya. Apalagi kalau yang live itu suaranya tuh kayak enak didengar gitu loh. Dan mengundang. Hipnotis. Iya, lo kayaknya sih kalau misalnya digituin kan gendam ya. Kayaknya Gendam deh. deh, udah lewat TikTok. Iya, kayaknya gitu deh.
Oke, pernah. Tapi itu banyak belanjanya berarti. Enggak juga sih, Kak. Oh. Seginilah. Lumayan ya. Lumayan ya. 10.000 maksudnya. Pernah atau nggak pernah ikut lomba tapi sebenarnya nggak yakin bisa menang? Pernah. Lomba apa? Kamu bukan selalu Makan kerupuk. Enggak, aku juga sebenarnya kadang insecure juga. Kayak apa ya? Aku tuh ngelihatnya kayak penerimaan lah. Kayak aku menyadari bahwa ada banyak yang lebih dari aku. Dan ada kemungkinan juga aku nggak menang gitu. Tapi aku tuh orangnya kayak you never know if you never tried. Jadi aku selalu gimana caranya kita tahu kapasitas kita itu dengan nyoba aja dulu. Bahkan hampir semua lomba yang aku ikutin, aku semuanya pasti pernah kepikiran aku nggak menang. Mau gitu ya. Cakep aja ada insecure-nya ya. Iya, Bo. Iya. Kalau kita kayak kelebihan Gue bodo amat, gue Iya. beda. Iya. Tapi Gue ruang yakin itu. gua akan menang. Ruang nggak percaya itu kira bikin aku kita jadi well prepared, Kak. Ya benar. Iya sih benar. Kalau udah ngerasa di atas angin, kita jadi nggak ada ruang. Iya, Betul, benar. betul. Itu nggak boleh. Jangan contoh aku dan Cika ya guys. Oh. Oke, next. Pernah atau nggak pernah Baby Kristami dandan 2 jam cuma buat foto OOTD tapi gak jadi di-upload? Oh, nggak pernah. Oh nggak pernah? Nggak pernah. Karena harus upload terus ya, Char. Yang pertama, makeup 2 jam untuk foto doang aku nggak pernah. Oh, gitu. Kecuali photoshoot. Tapi Oke. kalau untuk kayak ngonten aku doang nggak pernah. Makeup aku cepet banget. Terus habis itu kalau udah foto, aku pastikan itu harus di-post. Harus di-post. Karena waktu itu kan terbuang ya, Kak ya? Iya benar. Mahal loh. Pernah atau nggak pernah ketiduran pas lagi didandanin? Pernah banget. Lagi di make upin? Pernah. Kayaknya itu Pas normal. karantina Miss Universe Indonesia. Iya. Serius? Iya, karena kita tidur jam 1 pagi, kita ada aktivitas besoknya jam 4 pagi. Ih, kok Jam gitu 5 sih? pagi ya, pack banget. Kenapa gitu maksud gue? Namanya kan beauty pageant ya, Wak. Kan aku udah cantik, harus ngejaga badan, ngejaga muka. Kalau misalnya lu capek juga kan gak bakalan maksimal gitu ya. Kenapa ya mereka begitu? Nggak tahu. Iya sih, apa jangan nanya Ogi ya. Karena bukan panitianya di sono. Iya. Tapi malah kalau aku lihat dari situ kelihatan yang mana yang yang kuat mental, yang kuat mental, yang nggak kuat manja. fisik, Iya. Iya benar. Kita mau kuat-kuat aja ya. kuat aja. Cuman kalau misalnya lu nyuruh gua lagi. Gitu kita. Kita masih gitu. Matanya bisa. Apa sih? Oke, itulah tadi pernah nggak pernah. Salah ya. Oke, satu lagi ya. Boleh Ini dong. sebelum kita kasih hadiah untuk kamu, this is 7 deadly sins. Wow. Artinya Coba artikan. Itu dia. Juga sama metekan. Jadi kamu tinggal pilih satu kartu. Oke. Terus setelah itu kamu harus sebutkan dosa apa yang pernah Baby Kristami lakukan yang berkaitan dengan kata yang kamu ambil. Ya. Ready? Ready or not? Here I come. ini harus dosa aku nih. Iyalah, masa dosanya dia? Hah? Apa tuh? Kerakusan. Kamu rakus. Konsumsi berlebihan atas makanan minuman. Apa ya? Rakus. Doesn't need to be apa namanya? Nggak cuman mungkin nggak Makanan. cuma makan sama minum kali ya. Mungkin kamu rakus tadi. Apa coba Santian scroll TikTok? Yang kita jadi heresan. Itu kan salah satu termasuk gak sih? Enggak. Kalau dia lagi itu Enggak. Itu Ini namanya namanya- membantu UMKM lokal. Alhamdulillah. Baiknya Benar-benar. perempuan ini, bedo. Tapi kamu emang pernah yang kayak makan berlebihan atau minum berlebihan atau you consume something yang terlalu berlebihan? Iya, pernah. Apa? Pas aku zaman kuliah sih. Apa tuh? Itu aku bener-bener kayak cabi banget. Oh iya? Gemuk You? banget. Iya. Masa? Iya. Teman-teman aku bilang, aku dulu kayak Tinatun pas zaman gemuk ya. Sekarang? Iya. Iya, Tinatunnya pas gemuknya dulu aku. Yang waktu kecil. Cabi, iya. Apa namanya gemuk, terus makan mulu. Bolo-bolo dong. Bolo-bolo. Dosa aku ke adek aku kali ya. Kayak misalkan mama aku beliin jatah aku sama adekku. Nanti aku bilang mama nggak beliin buat dede. Padahal sebenarnya udah gak aku makan. Oh, karena. iya.
bisa sejati itu sama adek lo? Kok Itu dramatis bener. banget sih, kan nama anak kecil kan. Oh iya sih. Ya pengen makan MZ, aja. MZ, adek, MZ. Iya. Gitu, itu Gitu. kali tuh dosanya sama adeknya ya. Iya. Kalau gue mah bahaya sama adek gue. Oh gitu. Masa tuh? Gak terima Bener Kak? kan? Oh. Bener kan dia yang jahat sama Gila, mpoknya. Konfirmasi Kak. Pernah juga gak di makanan lu diambil? Pisum, pisum. Adek gue digebuk sama kakaknya sendiri. Lo tuh lagi lemah. Oh, kelihatan banget sih. Soft Kita girl. punya hadiah. Punya hadiah buat baby. Oh. Baby Kristami. Tada, tada. Ini Oh. adalah Tumbler tumbler. dari Sepiring Indonesia. Yeay, thank you. Sepiring Indonesia, ih lucu banget. Iya. Iya. Bener Jadi- nggak namanya? Betul. Jadi- Voted 100. Jadi apa namanya Sepiring Indonesia ini tuh bener-bener yang Nusantara banget desainnya. Terus dia tuh gak cuman tumbler tapi mereka punya tas, wallet, terus piring, mug, dan itu bisa yang di custom pakai nama. Keren Lucu banget, ya, Sepiring Zia. Indonesia. Harusnya kemarin aku bawa Sepiring Indonesia ke ajang Miss Global. buat Bukan oleh-oleh. lagi. Iya, iya. Buat negara-negara lain. Bener. Sepiring Indonesia, hubungi aku ya. Satu lagi ya, ini Iya. ada cap Bali. Yeay, cap Bali. Suka ini UMKM dari Bali. Ih, keren banget. Dan ini dari Outer ya? temanku Mbak Fitri, terima kasih Thank banyak. you Mbak Fitri. Iya, ada banget Outer. lagi. Iya, Bye. outer. Ini Ini tuh tuh kayak lagi di double six ya. Anjay, double six. Sama kalian. Agak jauh dikit Dreamland gitu. Asik. Lupa mas, di Dreamland itu Ah, ah. Oh, masa? Kan gak kedengeran. Sini Ntar aku aku kasih kasih tahu tahu kamu ntar ya. aku bisikin Kan ya. kedengeran dari sininya. Enggak dong. Baby makasih banget waktunya. Makasih juga ya, Terima Kak. kasih banyak sudah mau berbagi cerita di sini bersama Bro and Sis dan juga Wadi Sister. Yeay, thank you Wada Terima Sisters. kasih. Jaya Sukses terus, ya. Amin, kakak amin. juga. Salim dulu. Ya Allah, ya ampun. Ya ampun. Aduh, ya ampun. Ambil berkah dulu dari yang doakannya. Benar. Kamu mudah-mudahan nanti nextnya siapa tahu akan ada lagi ajang berikutnya, then you can be the winner. Amin. Mau ada Aduh. project selanjutnya pun sukses pokoknya. Amin. Amin. Iya. Next nyanyi ya kalau nggak salah ya katanya. Aku udah ada single sih. Wah, kita Iya. aja dicoba ya, Bo, sama Desi ya, Bo. Benar. Mudah sukses semuanya ya. Amin. 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 Terima kasih. Terima kasih sekali lagi buat Ariel Sweet Hotel. Come on. Yeay, buat thank Sepiring you. Indonesia, thank you so much. Buat Cap Bali, terima kasih. Cap Bali. Makanya jangan Thank lupa you nonton so terus much. Wadi Sisters setiap hari Sabtu dan Minggu jam 6 sore cuma di YouTube kalian, jangan di YouTube orang. Kuotanya. Kadang ada berantem. Jangan lupa Iya. ya pokoknya di like, share, comment, subscribe, dan dibunyi lonceng. Ini biar gak ketinggalan tiap episodenya, guys. Yes. Follow juga Wada Sister. Ya. Instagram apa? @wauda_sister. Kita ketemu lagi minggu depan ya, guys. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.